Selamat pagi. Jadi hari ini kuliah kita adalah biokimia jaringan mata ya. Deh, hilang. Bentar, udah hilang. Oke. Kita mulai dengan satu kasus. Jadi seorang wanita berusia 53 tahun mengeluhkan mata kanannya kabur. Hal ini dialami penderita mulai 3 tahun yang lalu dan semakin lama terasa semakin kabur. Pada usia 42 tahun, ia sudah didiagnosa DM oleh dokter keluarganya. Apa sebenarnya yang terjadi pada mata kanannya? Ya, jadi ini akan ada suatu pertanyaan. Ya, ada kasus. Ya. Tidak muncul slideshow-nya, Dok. Kenapa tidak muncul? Mana ini? Fokus dia. Sebentar ya. Saya ulang aja. Nampak? Sudah, Dok. Ya, jadi di sini ceritanya ada wanita berusia 53 tahun mengeluhkan mata kanannya kabur. Hal ini dialami penderita mulai 3 tahun yang lalu dan semakin lama terasa semakin kabur. Pada usia 42 tahun, ia sudah didiagnosa DM oleh dokter keluarganya. Apa sebenarnya yang terjadi pada mata kanannya? Ya mungkin sudah bisa menebak ya. Jadi di sini ada usia lanjut, ya itu yang perlu diingat ya. Karena ini kasusnya biasanya terjadi pada usia lanjut, ya yang lebih sering. Kemudian ada mata kabur, kemudian sudah 3 tahun dan pada usia 42 tahun ia sudah didiagnosa DM oleh dokter keluarganya. Ya, jadi mungkin ada suatu komplikasi dari DM-nya. Ya, nah kita lihat dulu ya. Apa sebenarnya yang terjadi pada mata kanannya? Ini adalah gambar mata kanan yang ada pada kasus. Ya, kita lihat di sini ada kelainan warna putih yang di hitamnya itu. Ya, kita lihat apa itu. Yang organ mata, saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan ini. Ya, nanti kalian baca lagi. Kemudian ini secara normal ya penerimaan cahaya kornea, ada pupil, ada kristalino ya, kemudian ini jalur metabolik. Jadi kita fokus kepada proses metabolik yang terjadi di jaringan mata. Ya. Jadi ada, jadi bukan nggak ada ya. Jadi di situ ada proses glikolisis, ada HMP-san, ada polyol pathway, dan ada TCA cycle. Ini semua berlangsung di mata. Ya, ini semua berlangsung di mata. Jadi bukan tidak ada ya, ini semua berlangsung di mata. Nah, mungkin glikolisis sudah tahu, HMP-san juga sudah belajar, ya, TCA juga sudah belajar. Mungkin yang belum atau yang masih belum jelas adalah mengenai polyol pathway. Ya, polyol pathway tidak kita singgung pada kuliah metabolisme ya kan. Nah, di sini. Walaupun sudah tahu, kita singgung lagi, ini proses glikolisis, ya.
di mana dihasilkan ATP. Ada dua proses, glikolisis aerob dan anaerob. Ya. Kalau di aerob dia menghasilkan 36 ATP, kalau di anaerob dia menghasilkan 2 ATP. Ya, sangat jauh, ya. Nah, itu yang perlu kita ingat, adanya proses atau adanya pembentukan ATP yang cukup banyak. Ya, itu juga berlangsung di mata, baik anaerob maupun yang aerob. Kemudian ini HMP-SAN. Ya. Nah, HMP-SAN di sini kalau kita lihat, ya, dia menghasilkan yaitu ribulosa 5-fosfat dan NADPH. Ya, dua senyawa penting yang dihasilkan pada proses HMP-SAN. Ini harusnya kayak nggak boleh lupa, ya. Nah, dan HMP-SAN itu dimulai, kalau kita lihat dari sini prosesnya dimulai dari senyawa apa? Siapa yang bisa lihat? Dari mana mulai HMP-SAN ini? Ayo, saya bisa jawab. Halo? Siapa yang bisa jawab? Dari mana proses HMP-SAN ini mulai? Hah? Kok diam semua? Ketua? Halo? Suara saya dengar nggak? Jelas, ya dok. Nah, coba jawab dulu lah. Dari mana proses HMP-SAN ini mulainya? Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Lah, cemananya. Dari mana mulainya? Dari glukosa ya dok. Iya, dari mana? Dari mana? Dari cytoplasm ya dok. Hah? Dari cytoplasm ya dok. Sitoplasma? Saya bilang senyawanya, bukan tempatnya. Bukan di tempat di mana dia, tapi dari mana mulainya proses HMP-SAN ini. Ini kan udah ada sih gambarnya, masa nggak bisa lihat sih? Dari mana? Halo? Glukosa 6 Susah fosfat. ya? Dari mana? Glukosa 6 fosfat, dok. Iya, kok susah kali? Kan udah ada gambarnya, tinggal lihat. Kenapa susah? Ya, dari glukosa 6 fosfat dimulai proses itu. Ya, dia sebagai senyawa ya perantara dari proses glikolisis ya untuk menjadi suatu proses HMP-SAN. Dimulai dari glukosa 6 fosfat. Makanya glukosa 6 fosfat itu senyawa perantara yang sangat penting. Dia bisa menjadi apa saja, berubah menjadi apa, atau berubah masuk ke jalur yang mana saja. Itu kan harus ingat. Kan dulu kan saya udah pernah bilang itu. Ya, glukosa 6 fosfat itu dapat dirubah melalui beberapa jalur. Salah satunya dari HMP-SAN ini menjadi ribosa 5 fosfat dan membentuk suatu NADPH. Nah, seperti itu. Ya, jangan lupa lah. Kan tinggal lihat gambar, lihat ini glukosa 6 fosfat dirubah menjadi kemudian ribosa 5 fosfat. Selesai prosesnya. Ya, ini kan jalur lain dibandingkan jalur-jalur yang normal, yang bukan yang normal ya, yang biasa, glikolisis kayak gitu ya kan, gluconeogenesis. Nah, jalur-jalur sampingnya inilah ada salah satunya HMP-SAN kan gitu ya. Ini kan jalur samping. Nah, bukan jalur yang utama dalam proses metabolisme ya, karbohidrat
ya, bukan seluruhnya, tapi karbohidrat. Jadi di sini kita lihat kalau dalam prosesnya, ya, dimulai dari senyawa glukosa 6 fosfat, ya, dengan ada NADP berubah menjadi NADPH, berhasil menghasilkan NADPH, ya. Kemudian dengan enzim menghasilkan glukosa fosfat apa namanya ini? Ada yang tahu? Lupa saya jadinya. JP glukosa. Ya, ini kemudian dirubah menjadi ribulosa 5 fosfat. Nanti kalian cari ya, saya kok jadi lupa. Jadi dia menghasilkan di sini kalau kita lihat NADPH, kemudian ribulosa 5 fosfat. Nah, itu yang penting. Ada dua senyawa yang ada, satu senyawa yang penting di sini yaitu NADPH. Ya, NADPH. Apa fungsinya? Nanti kita lihat. Nah, ini yang baru kita pelajari yaitu polyol pathway, ya, terjadi di beberapa jaringan. Ya, fungsinya sebenarnya belum diketahui secara pasti, tapi kita bisa lihat ya reaksinya. Jadi aktivitas polyol pathway menyebabkan banyak masalah pada penderita DM seperti katarak diabetik, neuropati, nefropati. Ya, itu biasanya terjadi karena gangguan daripada proses polyol pathway ini. Jadi glukosa ya dengan aldosa reduktase NADPH dirubah menjadi NADP, terbentuk sorbitol. Kemudian menggunakan NAD positif ya dengan sorbitol SDA ya, sorbitol dehidrogenase berubah menjadi NADH, kemudian membentuk fruktosa. Ya. Jadi ini adalah polyol pathway. Ada terbentuk sorbitol dan ada juga terbentuk fruktosa. Nah, itu ya. Nah, ini yang dua senyawa ini nanti kita lihat. Ya, dan ini nantinya kalau terus dia semakin banyak, apa yang terjadi? Kan begitu ya. Jadi kalau orang DM, glukosa meningkat, sorbitol meningkat, fruktosa meningkat. Itu di dalam mata. Ya, itu di dalam mata dan apa yang terjadi, kan gitu. Jadi masalah pada mata ya itu yang pertama terpapar secara terus-menerus oleh O2, kemudian oleh polutan dan iritan. Kemudian adanya proses turnover protein yang sangat panjang ya prosesnya itu ya pertukarannya. Kemudian resiko kerusakan karena terlalu banyak terpapar cahaya. Ya. Nah, ini juga resiko ya pada mata. Kemudian kita lihat kornea. Jadi kornea ini kita lihat ekstensi sistem saraf. Kemudian bahan bakar utamanya adalah glukosa. Ya, kornea membutuhkan glukosa. Jadi glukosa akan diuptake oleh kornea. Kemudian 30% itu untuk proses glikolisis yang aerob. 65% itu HMP-SAN. Ya, jadi memang HMP-SAN itu yang diharapkan lebih banyak terjadi prosesnya. Ya, lebih banyak aktivitas glutathione juga reduktase juga meningkat, HMP-SAN meningkat. Ya. Kemudian epitel ya, epitel kornea itu sangat permeabel terhadap O2. Sehingga diperlukan glikolisis aerob. Jadi O2 itu bisa masuk ya, tidak susah. Kemudian akibatnya apa? Akibat yang kurang baik adalah terbentuknya ROS. Ya. Terbentuknya ROS atau reaktif oksigen species. Yang ini yang dapat mengganggu jaringan mata. Oke. Nah, itu. Ya. Jadi aktivitas HMP-SAN yang meningkat, aktivitas glutathione reduktase yang meningkat,
ya, itu nantinya untuk mengatasi ya terbentuknya ROS atau reaktif oksigen species ya yang mengganggu jaringan di mata. Ini adalah reaksinya. Jadi ada enzim glutathione reduktase yang berperan di sini ya. Jadi terbentuknya protein, yang ini sebenarnya ada di bawah sebenarnya ya, HMP-SAN menghasilkan NADPH, kemudian membantu enzim glutathione reduktase, ya, sini, ya, ini GSSG, kemudian menjadi dirubah menjadi GS, GSH, ya, dan nanti juga akan kembali berubah menjadi GSSG. Kemudian protein, ya, itu kalau dia mau berubah menjadi protein, SS protein, ya, sulfida, ya, kemudian ini adanya ROS. Ini yang tidak boleh terbentuknya protein S protein. Ini harus dikembalikan menjadi protein sulfida, ya. Nah ini, jadi itulah peranan daripada NADPH, ya. Jadi jangan sampai terbentuk protein S protein, ya harus dikembalikan menjadi protein sulfida, ya. Jangan jadi protein disulfida, ya. Oke, nah ini prosesnya. Kemudian ini di lensa, ini tidak saya panjang-panjang lagi lah ya, ini kan baca aja nanti. Ya, adanya flutus semua, kemudian kristalin, 90% dari seluruh protein lensa itu kristalin ya. Jadi long life protein ya, kerusakan dari kristalin terakumulasi ya, dia akan terus bertumpuk ya, terakumulasi. Kemudian struktur dari kristalin ini sangat penting dalam menjaga transparansi dari lensa ya, lensa. Kemudian jika terjadi naturasi, oksidasi dan agregasi dari kristalin, maka itu dapat menghilangkan transparansi dari lensa. Nah, ini pentingnya protein daripada kristalin ya untuk menjaga transparansi daripada lensa. Jadi lensa ini tidak memiliki suplai darah, tapi metabolismenya ya cukup aktif ya. Nah, di sini protein yang terdapat pada lensa itu ada alfa, beta, gamma kristalin yang paling besar. Kemudian yang kecil-kecil ada albuminoid, enzim, dan membran protein. Ini semua adalah protein yang terdapat dalam lensa ya. Jadi lensa sangat sensitif untuk berubah dengan adanya reaksi oksidasi reduksi, ya, GSH reduktase enzimnya. Kemudian adanya osmolaritas, ya, kalau terjadi peningkatan itu juga akan mengganggu, ya, pada NAK ATPase enzim. Kemudian kemudian UV iradiasi dan peningkatan metabolit. Nah ini juga akan mengganggu ya daripada lensa karena lensa sangat sensitif, dia bisa berubah. Di metabolit yang meningkat juga akan mengganggu. Jadi kalau glukosa metabolisme meningkat ya, kemudian nanti sorbitol meningkat, ya, itu juga akan mengganggu daripada lensa. Di lensa ini 85% ya glukosa tadi yang masuk ya berubah menjadi energi melalui glikolisis, kemudian 10%-nya HMP-SAN dan 3%-nya TCA cycle. Ya, jadi paling banyak di sini sebagai untuk menghasilkan energi ya, 85%. Kemudian di vitreous tumor ini mengandung asam hyaluronat ya. Jadi apabila terjadi peningkatan ROS ya, ROS tadi ya meningkat, maka akan terjadi proses depolimerisasi asam hyaluronat.
apa yang terjadi? Maka itu akan menyebabkan terganggunya viskositas ya daripada vitreous humor. Itu kan terganggu. Kemudian retina, ini jaringan vaskuler, tapi tidak ada pembuluh darah pada daerah fovea centralis. Nanti kalian lihat ya, di situ ada fovea centralis. Kemudian mitokondria terdapat dalam sel retina. Nah, retina di sini kan biasa mungkin masih ingat ya, ada rod, ada kon, tetapi tidak ada mitokondria pada segmen terluar dari sel rod dan kon. Ada bagian pigmen penglihatan. Oke, ini enggak saya singgung ya, ini kan baca mungkin di kuliah mata. Ini ada rod, sel kon ya. Beberapa bagian-bagiannya ada sitoplasma ya, ada mitokondria ya, nukleusnya juga ada ya. Ini untuk proses penyerapan daripada cahaya. Oke, kita langsung ke retina ya. Jadi uptake O2 di retina lebih banyak ya, memerlukan energi yang lebih banyak untuk neurotransmisi, sintesis dan recycle molekul yang penting untuk fungsi penglihatan. Ya. Tetapi kalau uptake memang ya sudahlah, maafkan saja. Jadi uptake O2 yang cukup banyak, maka itu akan meningkatkan ROS yang cukup banyak. Nah, ROS yang meningkat, udah tahu tadi ya, maka terbentuklah protein dan juga protein disulfida yang cukup banyak, protein SS. Ya, disulfida yang cukup banyak dan itu menyebabkan gangguan. Jadi lipid pada rod dan kon mengandung PUFA, ya, partikular daripada DHA, ya, berhubungan dengan proses lipid peroksidasi. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ada beberapa antioksidan di jaringan mata. Di sini ada glutathione peroksidase, kemudian ada katalase, glutathione S-transferase, dan superoksida, ya, atau superoksid dismutase SOD. Ini peranannya ya, O2 SOD, H2O2 ya. Kemudian nanti ada H2O2 katalase menjadi 2 H2O tambah O2, jadi dia harus dinetralisir ya, karena itu nanti akan merusak ya. Jadi kemudian oleh GSH peroksidase menjadi H2O ya, untuk proses yang tadi ya. Nah, atau dia dengan pentoin reaksi yang menjadi OH positif. Nah, ini antioksidan untuk menetralisir daripada H2O2 yang kemungkinan ada di mata. Kemudian apa korelasi klinik? Ya, ini terakhir. Jadi diabetes dengan terjadinya diabetik. Ada gambaran putihnya di sini ya. Jadi ini kenapa ya, tadi yang kita lihat tidak bisa mulai kabur pandangan matanya ya. Jadi korelasi kliniknya, jadi diabetes ya, DM, tentu kita tahu gula darah yang cukup banyak ya, kadar glukosa dalam lensa juga cukup banyak. Artinya apa? Ya, dalam Colier pathway tadi dikonversi menjadi sorbitol oleh enzim AR, kemudian fruktosa oleh enzim SD. Ya. Kemudian akumulasi sorbitol dan fruktosa itu terjadi, itu menyebabkan peningkatan ya osmolaritas lensa dan terjadi denaturasi protein ya, kemudian menyebabkan lensanya memadat, terjadilah proses katarak diabetik. Nah, jadi itu dia korelasinya ya di katarak diabetik. Oke. Oke. Rasa itu aja kali. Komting tadi ada mengambil foto. Tadi sudah dok, saat dokter dengan presentasinya dok.
ya. Sudah, Dok. Nanti kirim saya. Ya, kemudian nanti laporkan sama saya berapa yang hadir dan berapa yang tidak hadir. Oke, saya rasa itu aja kuliah kita pada